Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya sempat dengar sebentar penjelasan dari Bapak mengenai bahwa selama 1000 tahun lebih kaum muslim hidup berdampingan secara damai dengan agama lain, sedangkan perang baru berjalan sekitar 100 sekian. Nah, pertanyaan saya, ketika 1000 tahun itu bisa berjalan berdampingan secara damai dengan beda agama, kenapa hal ini tidak dilakukan, Pak? Khususnya bagi para pemuka agama, mungkin secara internasional diadakan pertemuan melalui Zoom untuk membuka hati semua agama yang ada di dunia ini untuk berdamai. Ini bukan masalah satu agama, yaitu Muslim, bukan. Tapi ini masalah kemanusiaan, di mana anak-anak dan wanita menjadi korbannya, Pak. Hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah ya, Bu Indah Nurdin ya. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Saya minta izin menjawab. Betul sekali yang dikatakan oleh Bu Indah. Kita bisa melakukan berbagai usaha untuk menyatukan ya, pikiran orang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah menetapkan di dalam Al-Quran bahwa ya di dalam surat Al-Anfal, lau anfaqtum, lau anfaqta ma fil ardi jami'an, ma allafta baina qulubihim, walakinnallaha allafa bainahum, innahu azizun hakim. Dan yang mempersatukan hati mereka, walaupun kalian membelanjakan seluruh harta kekayaan yang ada di bumi, pasti kalian tidak bisa mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka, sesungguhnya Dia maha gagah lagi maha bijaksana. Jadi rumusnya mempersatukan hati manusia itu ini ya Bu ya, Bu Indah ya, hanya Allah yang bisa mempersatukan. Karena itu mempersatukannya harus dengan caranya Allah. Alhamdulillah kita hidup di zaman Masjidil Aqsa dan Palestina dalam keadaan dijajah. Sebagai seorang Muslim, satu-satunya cara terbaik untuk merespon penjajahan ini adalah mengikuti caranya Rasulullah SAW. Nggak ada cara yang lebih baik daripada caranya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk membebaskan Palestina dan mengembalikan kedamaian Palestina? Waktu itu Rasulullah juga senasib sama kita, yaitu dalam keadaan dijajah. Palestina, Masjidil Aqsa, negeri Syam dijajah oleh siapa? Kekaisaran Romawi. Ya, kekaisaran Romawi sekuler, tapi waktu itu sudah mengadopsi agama Kristen, tapi nggak Kristen-Kristen amat, Kristennya Kristen KTP waktu itu ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Menurut Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, seorang pendiri Islamic Jerusalem Research Academy, sebuah akademi riset yang berdiri sekitar 30 tahun yang lalu di kota Stirling, Scotland. Beliau sendiri adalah orang Gaza. Beliau mengatakan Rasulullah SAW melaksanakan 3 tahap penting, dan ini perlu untuk kita ikutin. Kalau kita nggak ngikutin 3 tahap ini, maka kita nggak akan bisa membebaskan Masjidil Aqsa, meskipun seluruh anggota PBB bersatu, nggak bisa kalau nggak mengikuti caranya Rasulullah SAW. Apa itu? Yang pertama, tahapan ilmu. Apa itu tahapan ilmu? Yaitu umat Islam yang sudah ngerti harus memberikan pelajaran kepada seluruh umat Islam khususnya, dan yang bukan Islam, mengenai pentingnya Masjidil Aqsa bagi umat manusia. Ini yang sering kita nggak tahu, bahwa di dalam Al-Quran saja, menurut para ulama, lebih dari separuh Al-Quran itu isinya berhubungan dengan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Ambil contoh, kita di rukun iman wajib mengimani 25 Nabi dan Rasul. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah, 19 orang di antara 25 Nabi itu lahir dan dibesarkan di Baitul Maqdis. Ya kan? Nabi terbanyak disebut oleh Al-Quran adalah nabinya Bani Israel dan hidupnya di Baitul Maqdis, yaitu Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam. Kaum atau bangsa yang paling banyak dijadikan ibroh di dalam Al-Quran adalah kaum apa, Bu? Bani apa? Bani Israel. Di surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Ali Imran sendiri orang Bani Israel. Kemudian surat Al-Ma'idah, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, sampai Al-A'raf. Masih ngomongin tentang Bani Israel yang ada di Baitul Maqdis. Orang yang menganggap penting urusan Baitul Maqdis, keislamannya menuju kesempurnaan. Orang yang mengabaikan pentingnya atau nggak paham tentang Baitul Maqdis, ada lubang besar dalam keislamannya.
Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selama kapan? 14 tahun. Sejak turunnya surat At-Tin pada tahun kelima kenabian. Wattini wazaitun waturi sinin ila akhir surah. Kata para mufassir, Wattin wazaitun ini tidak ada di Mekah. Adanya di mana? Di Baitul Maqdis, di negeri Syam. Allah Subhanahu wa taala mendidikkan tentang Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa ini kepada Rasulullah SAW dan para sahabat selama berapa tahun? Minimal 14 tahun. Sesudah tahap ilmu ini selesai, maka tahap yang kedua adalah tahap diplomasi politik atau siasah. Sejak perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW mengeluarkan surat kepada penguasa-penguasa dunia, khususnya penguasa yang waktu itu sedang menjajah Baitul Maqdis, yaitu Heraklius. Apa isinya? Bukan surat politik, bukan ajakan untuk damai politik, bukan. Isinya aslim taslam, masuklah ke dalam Islam dan kamu akan selamat. Inilah yang akan menegakkan keadilan di Baitul Maqdis. Kalau ini nggak dilaksanakan, nggak bisa. Kemudian, tahap ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah tahap perjuangan askari. Tahap perjuangan jihad, fisabilillah. Dimulai dari perang Mu'tah. Kenapa? Nah, ini penting sekali. Bedanya jihadnya orang Islam dengan perangnya orang kafir yang mau menguasai kawasan muslimin adalah mereka kaum kafir yang mau menguasai kaum muslimin menginginkan agar terjadinya glory, gold, and gospel. Ya, mendapatkan kekayaannya kaum muslimin, mendapatkan kejayaannya dan mendapatkan kekuasaan. Tetapi kaum muslimin berjihad ya melawan bangsa Romawi waktu itu, tujuannya apa? Tujuannya untuk menyingkirkan halangan dakwah supaya dakwah bisa masuk dengan bebas kepada kawasan Baitul Maqdis dan kemudian rakyatnya bebas memilih. Jurdil, luber, jujur, adil, luber itu singkatan apa ya? Di pemilu kita itu adil, jujur, adil dan terbuka ya. Tidak ada paksaan sama sekali. Selama penguasa-penguasa itu masih memaksakan agamanya, maka wajib hukumnya bagi umat Islam melakukan jihad, menyingkirkan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jihadnya Rasulullah mengangkat senjata, menyingkirkan halangan untuk dakwah. Begitu dakwah terbuka, maka Rasulullah SAW kemudian mendakwahi rakyat di Baitul Maqdis dan negeri Syam, mereka bebas memilih apa aja, dan tetap tinggal di situ dalam keadaan aman. Tetapi Rasulullah SAW sampai wafat belum terjadi bebasnya Masjidil Aqsa. Dilanjutkan oleh Abu Bakar, diselesaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan prinsip yang disampaikan oleh Umar tetap sama dengan Al-Uhda Al-Umari setelah berjihad, setelah berminggu-minggu mengepung Baitul Maqdis dan membebaskannya dari tentara Romawi, langsung umum bebas rahasia. Ya, terima kasih Pak Dani Mardani dari Balikpapan. Setelah Umar bin Khattab membebaskan Masjidil Aqsa, membersihkan Masjidil Aqsa dan menegakkan sholat, menegakkan syariat Islam, beliau mengeluarkan apa yang disebut Al-Uhda Al-Umari atau Umar Covenant yang menjamin kebebasan seluruh umat beragama. Dan fakta menunjukkan, dan ini ditulis juga oleh Karen Armstrong dalam bukunya, bahwa sesudah dimerdekakan oleh Umar bin Khattab 426 tahun, selama 426 tahun, umat Islam di Baitul Maqdis tetap minoritas. Tetap minoritas, tetapi memegang kepemimpinan, memegang kekuasaan, dan menegakkan pengadilan syariah. Kenapa? Karena orang Yahudi dan orang Kristen dan agama-agama yang lain lebih percaya kepada syariat Islam kalau sudah berurusan dengan muamalah. Nah, jadi problem kita ini bukan kuat-kuatan senjata sekarang ini. Kuat-kuatan senjata ini dalam rangka self-defense, dalam rangka survival aja. Tapi yang jauh lebih penting untuk membebaskan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis adalah what's next. Apakah umat Islam dengan syariat Islam yang difahaminya, dengan Islam yang dikerjakannya pagi, siang, sore, malam, beribadah kepada Allah, dan menegakkan hukum-hukum Islam di berbagai bidang kehidupan, sudah mampu menegakkan keadilan di bumi Palestina dan Masjidil Aqsa. Ketika sudah ada orang-orang dengan kapasitas seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan menuntaskan kemenangan kita insya Allah. Dan ini bukan pekerjaan orang Palestina sendiri, tapi pekerjaan umat Islam sedunia. Jadi saya kurang setuju untuk mengatakan bahwa ini sudah bukan masalah kemanusiaan, bukan. Seakan-akan urusan akidah dan urusan keislaman kita di bawah urusan kemanusiaan, tidak. Kemanusiaan dan rasa kemanusiaan yang benar hanya yang dituntun oleh akidah yang benar. Tidak dituntun oleh akidah yang benar, dia tidak akan mencapai kemanusiaan yang benar. Kemanusiaannya kelihatannya baik di dunia, tetapi di akhirat nggak dapat pahala apa-apa. Saya punya teman, Bu, tahun 2010 dengan izin Allah, saya dan istri saya, Santi Sukanto,
ada di kapal Mavi Marmara yang diserang oleh Israel ketika membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kami bersama 12 orang, termasuk Bang Abdillah Onim yang ada di Gaza sekarang itu kami ber-12 orang, relawan Indonesia, diantaranya relawan Sahabat Al-Aqsa 3 orang, ada di kapal itu. Di kapal itu ada lebih dari 600 orang relawan, 124 diantaranya bukan Muslim. Di antara yang bukan Muslim itu ada seorang uskup namanya Ilariona Capucci, baru meninggal tahun 2017 atau 2018 yang lalu. Beliau adalah seorang pastor, seorang pemimpin gereja di Palestina yang ditangkap, kemudian dibuang oleh penjajah Zionis Israel ke Vatikan selama lebih dari 20 tahun. Ketika ketemu sama beliau itu, saya menyaksikan beliau ceramah. Masya Allah, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, Pastor Ilariona Capucci ini berpidato seperti seorang ulama, ya, tentang jihad, tentang perjuangan kemerdekaan. Setelah ceramah itu saya deketin, saya pikir seorang ulama Muslim, ternyata beliau seorang pastor. Karena di sini ada kalung salib besar sekali. Saya kemudian bilang sama beliau, saya wawancara, Mbah Pastor Ilariona Capucci, kenapa kok antum sampai ditangkap dan diusir oleh penjajah Israel? Waktu itu di kapal itu, di kapal. Oh, maaf, sebelum naik kapal waktu itu, sebelum naik kapal Mavi Marmara. Kami bersama-sama di kapal Mavi Marmara. Beliau bilang begini, saya 22 tahun yang lalu mengumpulkan infak dari gereja-gereja yang saya bina, ada puluhan gereja, dan kemudian menyerahkan infak itu kepada para mujahidin untuk beli senjata. Pastor gereja Palestina berinfak untuk beli senjata, dan beliau ini terkenal sekali, silakan di Google, namanya Ilariona Capucci. Saking terkenalnya beliau sebagai seorang pejuang kemerdekaan Palestina, wajah beliau diabadikan jadi perangko. Ya, tahun-tahun 70-an atau 80-an gitu, ada namanya Ilariona Capucci, perangko di beberapa negara Arab, terutama Tunisia dan Aljazair kalau nggak salah. Nah, Bu Indah Nurdin yang dimuliakan Allah dan Bapak-Bapak, saudara sekalian yang kucintai karena Allah, maka dari tahap-tahapan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu, yang menjadi sangat penting, ini adalah bahwa diri kita masing-masing menghadirkan keislaman yang sempurna dalam diri kita, sebagaimana yang sedang diusahakan oleh pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah, ya, dari pejuang subuh jadi pejuang zuhur juga, pejuang asar juga, sampai mendapat jaminan dari Rasulullah SAW, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, Allah akan membebaskan seseorang ini dari 2 hal, yaitu dari dari sifat nifak dan dari neraka jahanam bagi orang yang selama 40 hari menjaga sholat berjamaahnya tanpa kehilangan atau tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Ini pejuang subuh ini luar biasa, Pak Fadian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada pengurusnya. Terus sampai menang insya Allah. Ya. Yang penting bagi kita dalam perjuangan membebaskan Masjidil Aqsa ini adalah mengajak terus umat Islam untuk udkhulu fis-silmi kafah, ya, masuk Islam secara kafah, sampai kita bisa menghadirkan Islam yang mempesona semua umat dari agama apapun. Mereka nggak penting buat kita mereka tuh masuk Islam semua apa enggak, tetapi yang jauh lebih penting adalah kita menghadirkan Islam yang mempesona, Islam yang berakhlakul karimah, Islam yang menjaga kepentingan orang lain dan kepentingan kita sendiri. Nah, tapi yang sekarang kita terjadi adalah belum sempat menegakkan Islam, kita sudah dikuyo-kuyo, dibikin susah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera meringankan kondisi kita sekarang ini. Silakan Pak Fadian kalau ada